Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di tempat ini dalam rangka kita semua saling mempelajari agamanya, di mana dengan jalan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala inilah yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya kita untuk bisa masuk ke dalam surganya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dengannya dia ingin mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya masuk ke surga. Ketahuilah adik-adikku sekalian bahwa jalan ke surga itu sangatlah sulit. Jalan ke surga itu sangat berat. Jalan ke surga itu penuh dengan ujian dan cobaan. Tidak mudah. Satu-satunya jalan kalau kita mau mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka tempuhlah sebuah perjalanan untuk meraih ilmu agama. Satu-satunya jalan kalau kita mau mudah dimasukkan ke dalam surga, maka kita harus mencari ilmu agama. Dan ini adalah sebuah jaminan yang pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adikku sekalian, di malam hari ini kita buka pelajaran baru. Kita memasuki pelajaran yang dimana pelajaran ini merupakan inti atau sebuah pondasi dari sebuah, kalau kita perumpamakan sebuah bangunan, maka ini adalah pondasinya. Inti agama berada pada akidah, ketauhidan. Dan di malam hari ini kita akan membuka pelajaran baru di dalam sebuah kitab yang berjudul Kitabut Tauhid Fathul Majid. Kitab ini membahas secara betul-betul secara rinci tentang ketauhidan, tentang akidah, tentang ketauhidan. Di mana ketauhidan ini
inilah yang merupakan pokok dari agama. Tanpa tauhid, tanpa ilmu tauhid ini, maka seseorang itu tidak akan bisa dijamin akan benar keislamannya. Oleh karena itu, kitab ini adalah merupakan kitab yang sangat kita butuhkan, di mana dengan mempelajari ilmu ini kita bisa menyempurnakan keislaman kita. Kita bisa memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya sebagai seorang hamba, dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih sebagai tim murajaah dan ta'liq, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Yang mentakhrij dan menomorkan hadisnya adalah Syekh Ali bin Sinan. Baiklah, kita akan mulai membacakan kitab ini. Kita mulai dari muqaddimah penulis. Baik, Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Kitabut Tauhid ini ditulis oleh Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau lahir di Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. Beliau lahir di Uyainah pada tahun 1115 Hijriah dan beliau wafat di Diriyah pada tahun 1206 Hijriah. Baiklah, beliau berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan ganjaran yang berlimpah bagi beliau serta mengampuni beliau juga orang-orang yang menyambut dakwah beliau hingga hari akhir. Kitabut Tauhid ini adalah kitab yang sangat menakjubkan dalam arti terkait dengan penjelasan tentang tauhid dan pembuktian-pembuktiannya serta menghimpun berbagai dalilnya untuk membuatnya semakin terang dan jelas. Jadi di antara kitab-kitab tauhid yang dikarang oleh para ulama, maka Kitabut Tauhid yang kita bacakan ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merupakan kitab yang banyak sekali yang memujinya. Dan kitab ini betul-betul dirinci oleh beliau tentang perkara-perkara akidah, perkara-perkara tauhid. Dan di dalam kitab ini juga disebutkan berbagai macam pembatal-pembatal ketauhidan. Disebutkan berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Dan di dalam kitab ini beliau menulis sebuah poin di dalam kitab ini, semuanya diuraikan dan disebutkan dengan dalil-dalilnya. Jadi kitab ini betul-betul kuat karena semua penjelasannya itu berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
hingga jadilah karya beliau ini sebagai panji bagi orang-orang yang bertauhid dan sebagai hujjah terhadap orang-orang yang ingkar. Lebih dari itu, karya beliau ini pun memberikan manfaat kepada banyak kalangan, juga orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Jadi kitab beliau ini menjadi landasan atau menjadi sebuah panji atau bendera bagi orang-orang yang bertauhid. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di awal kemunculannya telah Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada untuk menerima kebenaran yang nyata, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, yaitu kebenaran dalam memurnikan ibadah dengan berbagai ragamnya dan menolak hal-hal yang sering dilakukan oleh banyak orang ketika itu berupa kesyirikan. Jadi beliau ini telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul berlapang dada menerima kebenaran yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau diberi taufik untuk menolak berbagai macam kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kaumnya, yang merupakan kebiasaan-kebiasaan itu adalah perbuatan syirik, perbuatan kesesatan, perbuatan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan beliau sebagai orang yang sangat tinggi perhatiannya dan teguh kemauannya, sehingga beliau bangkit untuk mendakwahi penduduk Najd kepada tauhid yang merupakan asas dari Islam dan iman. Beliau juga melarang mereka dari penyembahan kepada pohon, batu, kuburan, togut, syaitan-syaitan dan berhala. Bahkan juga melarang mereka dari mempercayai para tukang sihir, ahli nujum, tukang ramal, dan orang-orang yang tidak normal, para dukun dan orang-orang yang tidak normal. Lantaran dakwah beliau, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan semua bentuk bid'ah dan kesesatan yang didakwahkan oleh setiap syaitan dan para pengikutnya. Jadi beliau ini bukan hanya mendakwahkan tauhid dan bukan hanya melarang manusia dari kesyirikan, akan tetapi beliau juga mengajak manusia untuk menapaki jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap berada di atas sunnah, dan mengajak manusia untuk menjauhi segala macam bentuk bid'ah, segala macam bentuk tata cara ibadah yang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dakwah beliau pula Allah Subhanahu wa taala menegakkan panji-panji jihad dan mematahkan segala syubhat para penentang dari kalangan penganut syirik dan pembangkang, hingga sebagian besar penduduk negeri tersebut memeluk agama Islam, baik yang di kota maupun yang di pelosok, dan tersebarlah dakwah serta tulisan-tulisan beliau ke seluruh penjuru negeri itu, sampai orang-orang yang berseberangan pandangan dengan beliau pun turut mengakui keutamaan beliau. Jadi bahkan orang-orang yang merupakan musuhnya beliau, orang-orang yang membenci beliau pun, dia pun salut dan mengakui tentang keutamaan beliau, tentang keteguhan dan kefakihan beliau dalam menyebarkan agama tauhid ini. Kecuali orang-orang yang dikuasai oleh syaitan dan dibuat benci kepada keimanan, maka mereka terus berada dalam penentangan dan kesewenang-wenangan, yaitu ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul sesat. Kenapa mereka sesat? Karena mereka melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak perintahkan,
namun mereka amalkan perkara itu sementara mereka menganggap dirinya di atas kebenaran, sementara perkara itu dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu para pelaku bid'ah yang selalu menentang sunnah, mereka itu senantiasa bangga di atas perbuatan bid'ah mereka. Padahal perbuatan itu sama sekali tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada akhirnya penduduk Jazirah Arab pun menyambut dakwah beliau hingga mereka menjadi sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah rahimahullahu taala, yakni terkait keadaan umat ini pada mulanya. Beliau mengatakan, sesungguhnya kaum muslimin dahulu ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka kaum musyrikin pun menolaknya dan menyombongkan diri dan membuat iblis maupun bala tentaranya merasa sempit dadanya. Mereka murka apabila dakwah tauhid ini berkembang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki selain meneguhkan eksistensi kalimat tersebut, meninggikannya, memenangkannya dan menolongnya atas orang-orang yang memusuhinya, karena sesungguhnya kalimat tersebut adalah kalimat yang barang siapa membelanya maka ia pasti menang, dan barang siapa yang berperang untuk meninggikannya pasti ia diberi pertolongan. Jadi beliau di sini menguatkan bahwa barang siapa yang membela kalimat tauhid ini, barang siapa yang berperang membesarkan kalimat tauhid ini, kalimat keimanan ini, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membelanya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memenangkannya. Baiklah, beliau juga melanjutkan bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada kebanyakan dari para ulama untuk menerima dakwah beliau. Mereka merasa bahagia dan gembira dengan kemunculan kembali dakwah ini. Mereka mengapresiasi dakwah ini baik dalam bentuk tulisan maupun syair-syair mereka. Jadi dahulu, adik-adikku sekalian, fokus ke sini. Jadi dahulu itu di zamannya beliau ini, sebelum beliau bangkit untuk mendakwakan tauhid, di zaman itu betul-betul kondisi Islam ibarat sebuah bendera sudah mulai miring, karena ketika itu Islam sudah mulai tersamar-samarkan. Banyak orang yang mengatakan dirinya Islam, namun mereka mengamalkan amalan-amalan kesyirikan. Yang mereka kerjakan adalah perbuatan-perbuatan syirik, sementara mereka mengatakan Islam dirinya. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui hakikat dari Islam, ilmu tentang tauhid. Mereka tidak punya ilmu tentang tauhid secara benar. Maka bangkitlah, datanglah, muncullah beliau ini mendakwahkan agama tauhid ini secara sempurna, sesuai dengan berlandaskan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu manusia sudah betul-betul berada dalam keruntuhan. Kenapa? Karena mereka hanya mengatakan dirinya Islam, namun amalan mereka adalah amalan kesyirikan. Misalnya mereka mengatakan dirinya Islam, namun sering membawa makanan ke tempat-tempat keramat, dan mereka juga sering meminta-minta di situ, meminta ke penghuni itu, meminta kepada pohon. Dan banyak juga di antara mereka kalau berada dalam kesulitan, kalau berada dalam kesempitan hidup, mereka mendatangi orang-orang, para dukun-dukun misalnya, untuk mengetahui nasib mereka. Mereka mendatangi para penyihir, mereka mendatangi para peramal,
untuk mengetahui bagaimana nasib mereka, dan ini merupakan perbuatan-perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Mereka mengatakan dirinya Islam, namun yang mereka amalkan adalah amalan-amalan yang akan membawa mereka kepada kekufuran. Maka setelah datangnya beliau ini mendakwahkan kembali tauhid ini, maka bergembiralah banyak dari kaum muslimin yang hatinya telah condong kepada keimanan. Di antara apresiasi tersebut yang memuji dakwah beliau adalah yang dikatakan oleh guru kami, yaitu guru penulis tersebut, namanya adalah Alim Al-Ahsya Abu Bakar Husain bin Ghanam rahimahullah ta'ala. Beliau berkata tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengarang kitab ini, dengannya lah Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kebenaran di saat kesesatan dijunjung tinggi dan dimuliakan. Jadi dengan datangnya beliau mendakwahkan tauhid ini, kebenaran mulai muncul dan mulai dijunjung tinggi. Sementara di saat itu, ketika belum datangnya beliau, kesesatanlah yang dijunjung tinggi. Kesesatanlah yang dianggap sebagai kebenaran. Bid'ah-bid'ah itu yang dibesarkan. Sementara sebelum datangnya beliau, kebenaran menjadi kabur. Maka setelah datangnya beliau, kebenaran pun mulai dijunjung tinggi dan dimuliakan. Kemudian kata beliau lagi, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepahaman kepadanya hingga berbagai macam ilmu pengetahuan pun dikuasainya. Jadi beliau betul-betul dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang sangat banyak tentang Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan pemahaman yang benar sesuai yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, dengannya lah Allah Subhanahu wa taala hidupkan tauhid setelah sirnanya, dan dengannya lah Allah Subhanahu wa taala memupus jalan kesyirikan yang membentang hingga pangkalnya. Jadi dengan hadirnya beliau lah tauhid kembali menjadi unggul. Setelah sebelumnya ketauhidan itu sama sekali tidak diindahkan oleh manusia. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya dalam sebuah bait syairnya, dia membangun dan menghidupkan serta meninggikan kembali yang telah sirna. Artinya ketika itu ketauhidan itu sudah mulai memudar. Ketauhidan itu sudah mulai hampir sirna. Maka dengan datangnya beliau, ketauhidan itu, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang satu, yang Maha Esa, itu kembali dijunjung tinggi oleh beliau. Beliau katakan selanjutnya, kita pun diperintahkannya untuk kembali pada ayat dan sunnah di saat berselisih pendapat. Jadi beliau di sini memahamkan kepada mereka bahwa apabila ada perselisihan pendapat, maka segera kembalikan perkara itu kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Segera bersatu di atas Al-Quran dan sunnah agar supaya perselisihan itu tidak berlarut-larut. Dengannya tuntunan yang mulia menjadi terang dan merekahlah senyumnya. Pancaran pun terus menerangi dan berkilauan. Dengannya jalan kesesatan kembali terbenam. Jalan kesesatan yang dulu diikuti dan didatangi banyak orang. Dengannya negeri Najd dapat menggapai kebanggaannya. Dan memang pantaslah
negeri Najd mendapatkan puncak kegemilangan. Lantaran jasa-jasanya, jadilah Najd sebagai tujuan para musafir dan orang-orang mulia. Cahayanya bersinar dan berpendar di sana. Kemudian di akhir muqaddimah penulis ini, beliau pun berdoa. Beliau mengatakan, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kitab ini bermanfaat bagi para penuntut ilmu dan setiap orang yang mau mengambil faedah darinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai amal yang murni untuk mendapat melihat wajahnya yang maha mulia, serta mengantar orang yang mengupayakannya ke taman-taman surga yang penuh dengan kenikmatan. Tidak ada daya, tidak pula kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.